Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Firmanul Satutwibowo, MPD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dan juga teman-teman yang sedang menonton serta menyimak diskusi ini. Kami dari kelompok 9 kelas 1A akan melakukan praktikum Ilmu Biomedik Dasar dengan judul percobaan 1 bioakustik dan percobaan 2 biomekanik. Sebelum memulai diskusi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Hairul Nisa dengan NIM P37320221033 sebagai moderator yang akan membantu berjalannya diskusi pada kali ini. Dilanjutkan dengan adanya rekan saya, kelompok 9, yaitu Rizka Permata Oktaviani dengan NIM P37320221034. Lalu ada Risma Pinkanita dengan NIM P37320221035. Selanjutnya ada Salsabila dengan NIM P37320221037. Maka dari itu, izinkan kami untuk memulai diskusi dengan judul percobaan 1 bioakustik. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, kami akan melakukan percobaan gelombang bunyi, yaitu pengaruh amplitude dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Sebelumnya, alatnya itu ada meteran. Ini untuk mengukur jarak dari puncak gelombang satu ke gelombang yang lain. Lalu ada oskoloskop yang nantinya akan menggambarkan gelombang yang ditampilkan. Pertama, kita mulai frekuensi 600 dan amplitudenya itu maksimal. Kita lihat bagaimana gelombang yang dihasilkan. Seperti ini. Lalu kita atur oskoloskopnya. Oskoloskop putih ke gelombang putih, oskoloskop hitam ke gelombang hitam. Kita tunggu sampai stabil. Baik, kita nyalakan grafiknya. Dan kita ukur gelombang satu ke gelombang yang lain. Didapatkan 2,4 cm. Lalu yang kemudian frekuensi 600 dengan amplitudenya itu sedang. Kita lihat bagaimana gelombang yang dihasilkan. Seperti ini, lalu untuk oskoloskopnya disesuaikan. Kita tunggu sampai stabil. Baik, lalu kita nyalakan grafiknya dan kita ukur dari gelombang satu ke gelombang berikutnya. Bisa dilihat sama seperti yang tadi 2,4 cm. Lalu kemudian frekuensinya tetap sama 600 dan amplitudenya minimum. Kita lihat bagaimana gelombang yang dihasilkan. Ternyata tidak ada gelombang yang dihasilkan dari frekuensi 600 dan amplitudenya 0. Lalu kita lanjut ke frekuensi 500 dan amplitudenya itu maksimal. Kita mulai. Kita sesuaikan dulu oskopnya. Kita tunggu sampai stabil. Baik, sekarang nyalakan grafiknya dan ukur puncaknya. Dihasilkan 2,6 cm untuk panjang gelombangnya. Lalu frekuensinya tetap sama 500 dan amplitudenya itu sedang. Kita lihat bagaimana gelombangnya. Seperti ini. Kita tunggu sampai stabil. Baik, kita nyalakan grafiknya. Lalu kita ukur dari puncak ke puncak.
didapatkan panjang gelombangnya 2,7 cm. Lalu untuk frekuensi 600 dan amplitudenya itu minimum. Kita nyalakan. Ternyata tidak ada gelombang yang dihasilkan dan panjang gelombangnya itu 0. Baik, selanjutnya pada frekuensi 300, dengan amplitude maksimal, bisa kita nyalakan. Terlihat gelombangnya, lalu kita letakkan oskoloskop putih pada gelombang putih dan oskoloskop hitam pada gelombang hitam. Kita sesuaikan. Kita tunggu sampai gelombangnya stabil. Jadi stop. Bisa di stop. Lalu kita nyalakan grafiknya. Kita ukur puncak gelombang satu ke puncak gelombang lainnya. Terdapat dengan panjang 3,4 cm. Lalu selanjutnya pada frekuensi 300 dengan amplitude sedang. Bisa kita nyalakan. Sesuaikan oskoloskop putih pada gelombang putih dan oskoloskop hitam pada gelombang hitam. Bisa di stop. Lalu kita ukur puncak gelombang satu ke gelombang lainnya. Terdapat panjang 3,5 cm. Berikutnya pada frekuensi 300 dengan amplitude minimum. Bisa dinyalakan. Bisa terlihat bahwa gelombang pada frekuensi 300 dengan amplitude minimum tidak terdapat gelombang. Lalu selanjutnya ada percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Kita pilih yang interference, lalu frekuensinya itu 1000 dengan amplitude maksimum dan posisi orangnya itu ada di sebelah kiri. Oskoloskopnya bisa kita turunkan, lalu kita taruh di bagian bawah. Karena posisi orangnya itu ada di bagian kiri. Bisa dinyalakan. Seperti itu gelombang yang terjadi. Bisa disesuaikan oskoloskop putih pada gelombang putih dan oskoloskop hitam pada gelombang hitam. Bisa nyalakan grabnya. Lalu kita ukur menggunakan meter second. Puncak satu ke puncak gelombang lainnya terdapat panjang 1,8 cm.
Selanjutnya, pada frekuensi 1000 dengan amplitudo sedang, bisa dinyalakan keduanya. Baik, kita posisikan oscilloscope putih pada gelombang putih dan oscilloscope hitam pada gelombang hitam. Terlihat gelombangnya seperti yang ada pada di gambar itu. Bisa di-stop. Lalu kita nyalakan grabnya. Kita ukur puncak satu dengan puncak lainnya. Kita dapat dengan panjang 1,8 cm. Berikutnya dengan frekuensi 1000 dan amplitudo minimal. Bisa dinyalakan kedua sumber bunyinya. Baik, terlihat pada gambar bahwa gelombang tidak ada. Baik, selanjutnya frekuensi 500, posisi orang di kanan. Amplitudonya maksimum. Nyalakan gelombangnya. Boleh berhenti. Nah, terlihat di layar gelombang yang terdapat 2,8 cm. Selanjutnya, frekuensi masih 500, amplitudonya sedang. Tunggu stabil. Stop. Oke, di sini dilihat diameternya pada gelombang 2,8 cm. Selanjutnya, frekuensi masih 500. Amplitudonya minimum. Terlihat di layar tidak terdapat gelombang pada amplitudo minimum. Selanjutnya, frekuensi 250, posisi tengah. Boleh dinyalain. Di sini kita tunggu gelombangnya stabil. Boleh diukur diameternya. Di sini terdapat 4,2 cm pada gelombang di layar.
Selanjutnya, frekuensi masih 250, amplitudonya sedang, sini tunggu gelombangnya stabil. Nah, stop. Di diameter di sini ada 4,3 cm. Selanjutnya, frekuensi masih 250. Terus, amplitudenya minimum. Dan bisa dilihat di oskoloskop kalau tidak terdapat gelombang. Baik, sekiranya seperti itu percobaan 1 pada bioakustik. Selanjutnya akan dilanjutkan ke percobaan 2 biomekanik. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada percobaan biomekanik. Percobaan biomekanik bertujuan untuk membuktikan hukum Hooke. Alat dan bahan ada pegas sebagai alat uji coba, konstanta pegas, dan pengaturan gaya yang dibutuhkan melihat pertambahan panjang pada pegas. Yang pertama, konstanta pegasnya. Tidak lupa untuk menyeklis panah merah, biru, hijau, dan titik-titik hijau. Lanjut ke konstanta pegasnya. Yang pertama itu ada 100. Gaya yang dikenakan minus 83. Pertambahan panjang pada pegasnya ada 0,830 meter. Selanjutnya, konstanta pegasnya 120. Gaya yang dikenakannya minus 50. Pertambahan panjang pada pegasnya 0,417 meter. Selanjutnya, konstanta pegasnya 130. Gaya yang dikenakannya minus 30. Pertambahan panjang pada pegasnya 0,231 meter. Selanjutnya, konstanta pegasnya 150. Gaya yang dikenakannya minus 25. Pertambahan panjang pada pegas ada 0,167 meter. Selanjutnya, ada konstanta pegasnya 170. Gaya yang dikenakannya minus 20. Pertambahan panjang pada pegasnya ada 0,118 meter. Selanjutnya, konstanta pegasnya 200. Gaya yang dikenakannya 8. Pertambahan panjang pada pegasnya ada 0,040 meter. Selanjutnya, konstanta pegasnya 210. Gaya yang dikenakannya 22. Pertambahan panjang pada pegasnya 0,105 meter. Selanjutnya,
Konstanta pegasnya ada 230. Gaya yang dikenakannya 30. Pertambahan panjang pada pegasnya 0,130 meter. Selanjutnya, konstanta pegasnya 240. Gaya yang dikenakannya 50. Pertambahan panjang pada pegasnya ada 0,208 meter. Yang terakhir, konstanta pegasnya 250. Gaya yang dikenakannya 58. Pertambahan panjang pada pegasnya ada 0,232 meter. Baik, segitu saja percobaan biomekanik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah memaparkan praktikum pada kali ini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan pada saat kami menyampaikan praktikum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.